Ketika ini anjlok ke 34 dari 37 ini, sampai hari ini orangnya masih nangis-nangis. Saya minta keadilan kemana? Sehingga namanya demokrasi tapi tata kelolanya oligarki. Sejak itu korupsi tumbuh. Saya ya terpaksa juga bicara ini secara publik karena skor kita turun dari tahun lalu 37, 2024 skornya 37, sekarang turun ke 34. Berada di bawah rata-rata Asia Pasifik dan rata-rata dunia. Kita kelihatannya secara tampilan itu tangkap sana, umumkan, sita sana dan segala macam. Buktinya setahun itu hasilnya justru terjadi penurunan dari 37 ke 34. menjadi problem di dalam membangun persepsi tentang korupsi. Karena ada kasus-kasus yang oleh publik dinilai itu lebih bermuatan politis. Negara ndak bakal maju-maju, ambruk-ambruk kayak gini cuma ya omong-omong aja pada akhirnya. Kalau kita ngejar-ngejar investor, seluruhnya orang mengatakan kalau tidak ada kepastian hukum ngapain ke situ. Negara ini tidak akan selamat kalau hukumnya dimain-mainkan. Hati-hati, hati-hati. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu Anda kembali di podcast Terus Terang. Di forum ini saya tentu selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang tanpa tedeng aling-aling, juga sekaligus berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini, karena membahas isu khusus yang penting bagi bangsa dan negara kita ini, saya mengundang dan sudah hadir bersama kita kawan saya, seorang aktivis sejak lama, menjadi narasumber Menko Polhukam secara rutin dulu ketika saya menjadi Menko Polhukam untuk mengetahui masalah-masalah korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu Mas Danang Widoyoko. Dia adalah Sekjen Transparency International Indonesia. Terima kasih Mas Danang sudah hadir. Terima kasih. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan Mas Rizal mau tanya apa kepada kami nih, saya dan Mas Danang, mumpung hadir di sini. Saya mulai dengan pertanyaan, ada apa dengan Indonesia hari ini? Kenapa sampai Pak Mahfud mengundang Sekjen Transparansi Internasional Indonesia untuk bicara di sini? Apa Pak? Hari ini ada berita yang ya agak memprihatinkan lagi secara khusus dalam bidang pemberantasan korupsi, yaitu anjloknya kembali CPI, ya, Corruption Perception Index kita, yang mengagetkan karena biasanya kalau anjlok itu ya turun satu naik ke satu, ini turun ke 3 ini ya. Agak signifikan turunnya Pak. Agak signifikan dan tentu ini harus kita ketahui dan perlu kita bahas bersama-sama. Makanya kita undang Mas Danang dulu untuk menjelaskan ini semua, baru nanti kita diskusi. Mas Rizal, silakan. Terima kasih penjelasan Pak Mahfud. Saya ke netizen dulu. Jadi saya meneruskan Pak Mahfud. Jadi seberapa korup negara kita itu biasanya ketahuan dari indeks, ya, itu hasil sebuah survei atau persepsi gitu ya, yang dirilis oleh Transparansi Internasional setiap tahun kan Pak Mahfud ya. Dan hari ini untuk tahun. Dan hari ini untuk tahun ini, tadi siang Mas Danang dan kawan-kawan mengumumkan itu karena beliau sebagai Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Skalanya itu 0 sampai 100, Mas Danang ya? Iya, 0 sampai 0 100. itu paling korup, 100 itu paling bersih dari korupsi. Ya, jadi kalau ingin tahu seberapa korup negara kita itu, biasanya persepsi indeksnya itu di situ. Apakah kita di tengah-tengah 50% atau di atas atau di bawah, nanti Mas Danang. Tapi intinya tadi Pak Mahfud sudah membocorkan turun lagi
turun lagi indeks kita, berarti kondisi korupsi semakin parah. Dan Mas, parameter yang dipakai untuk mengukur seberapa membaik dan seberapa memburuk indeks persepsi korupsi kita itu biasanya menggunakan parameter dari TII ini, Transparansi Internasional Indonesia. Misalnya KPK itu sejak dulu, misalnya zaman Pak Agus Rarjo dan Saud Sitomorang itu kan mengumumkan target kami menjadi KPK nanti akan menjadi misalnya 50, itu target. Nah ketika pada tahun 2022 terjadi anjlok yang agak luar biasa, kan semula zaman Pak Jokowi itu tertinggi ya, 2019 itu CPI-nya 40 Mas, tertinggi sepanjang sejarah reformasi. Ya, 40, tapi tahun 42 kalau nggak salah ya. Tahun 2022 itu anjlok menjadi 34. Presiden Jokowi kaget sehingga lalu mengundang Ketua KPK Firly, Jaksa Agung Pak Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit, saya Menko Polhukam. Mendampingi presiden mengumumkan kegagetan itu, dan malah presiden pada waktu langsung meminta kepada DPR agar segera menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Oh, bagian dari itu semua ya? Iya, muncul gagasan itu karena ya? itu ukuran internasional. Karena persepsi indeks korupsinya kemarin membaik sedikit di akhir pemerintahan Pak Jokowi kan 2024 kan membaik naik jadi naik sedikit. 37, sekarang turun lagi katanya. Nah, seberapa parah turunnya dan seberapa peringkat kita juga turun, Mas Danang, monggo. Saya minta Mas Danang menjelaskan dulu bagaimana kondisi kita, korupsi kita saat ini dari angka-angka yang dihasilkan. Jadi yang kita umumkan tadi itu kan survei di tahun 2025. Jadi pengumumannya selalu di awal tahun. Di awal tahun ini ya. Di awal tahun. Berarti hasil setahun kemarin lah ya. Setahun kemarin ya. Jadi skor kita turun dari tahun lalu 37, 2024 skornya 37, sekarang turun ke 34. Nah, jadi kalau 0-100, 37 makin ke sini, makin mendekati sepertiga bawah, kira-kira gitu ya. Ke bawah, sepertiga di bawah. Bahkan kita berada di bawah rata-rata Asia Pasifik dan rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu 42, rata-rata Asia Pasifik, negara Asia Pasifik kita itu 45. Jadi di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Rata-rata. Nah, kalau skor tahun lalu sebetulnya itu banyak perdebatan ya. Saya masih ingat saya berdebat dan juga dikritik ya, karena mengapa naik 37, karena memang ada data baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya ada lalu hilang, terus kemudian baru muncul lagi tahun lalu gitu ya. Jadi jika tahun 2022, 2003 itu pakai 8 sumber, tahun 2024 tambah 1 jadi 9 sumber, tahun ini tetap 9 sumber tapi tetap aja turun. Oh, jadi tetap tidak ketolong dengan 9 sumber. Tidak ketolong lagi. Padahal kalau tahun lalu ketolong dengan tambahan 1 sumber gitu ya. Oh, Ya, jadi data baru itu yang dipakai, yang mendongkrak di tahun 2024 itu dari World Economic Forum, Executive Opinion Survey. Itu World Economic Forum itu forum yang kemarin dihadiri oleh Presiden Prabowo di Davos itu ya. Nah, ini di layar Mas Danang ya? Iya. Berarti tahun 2022, 2023 nggak ada World Economic Forum ya? Iya, itu kosong nah, kan. Nah, 2024 kita ketolong dengan ada variabel itu, sumber itu menjadi 61, sehingga kita keangkat sedikit di tahun 2024. Lalu 2025. Sekarang 2025 tetap 9. Naik itu sebetulnya. Naik sebetulnya. Dari sisi World Economic Forum ya. Tapi di bidang lain turun ya? Di bidang lain turun. Tapi totalnya jadi turun. Jadi itu yang membuat ini. Oh iya ya. Nah, yang turun banyak sebetulnya ini dari perspektif bisnis sebetulnya, bisnis dan ini ya. Seperti Bertelsmann Foundation Transformation Index itu turun 9 poin ya. Iya ya. Lalu kemudian ekonomis itu turun 1 poin. Ekonomis Intelligence Unit. Ini yang ekonomis ini terkenal dengan demokrasi indeksnya itu. Indeks demokrasinya. Ini ada data yang dipakai. Global Insight masih Global ya. Insight tetap nih karena dia surveinya 2024. Tapi 2025 IMD ini Mas, IMD World Competitiveness itu kok turun jauh. jeblok. IMD ini sekolah bisnis di Swiss ya. Di Swiss, dan dia jeblok ininya. Jadi ini IMD ini dari perspektif bisnis sebetulnya. Jadi mereka memandang risiko berbisnis di Indonesia sepertinya meningkat gitu ya. Terus PRC itu ya,
Political Economy Risk itu konsultan yang berbasis di Hong Kong, BRS itu konsultan yang berbasis di Amerika, skornya masih sama gitu ya. Yang biasa di bawah naik sedikit tapi tidak menolong sebetulnya, kayak Variety Demokrasi, World Studies Project, cuma naik 1 poin tetapi tidak menolong jatuhnya indeks kita, skor indeks kita. Gitu. Karena naiknya kecil. Ya, dan ini Hampir jadi nggak ada. bagi kami sangat ironis ya, karena di tahun lalu terutama katakanlah 1 tahun pemerintahan Prabowo ini kan ada banyak pengungkapan, penangkapan dan juga penyitaan aset korupsi kan. Kita masih ingat itu selalu ada fotonya penegak hukum dengan tumpukan uang yang dalam jumlah besar itu ya. Beberapa kali jumpa pers dengan memamerkan sekian banyak uang. Gitu Betul. ya. Jadi berita yang luar biasa dalam penegakan hukum kasus korupsi ternyata tidak berkorelasi dengan tidak terkait juga dengan membaiknya indeks persepsi korupsi, malah justru memburuk. Gitu. Saya mau nanya ke Pak Mahfud kalau gitu. Itu Pak, apa yang Bapak Mahfud cermati yang tadi Mas Dana mengatakan kita kelihatannya secara tampilan itu tangkap sana, umumkan, sita sana dan segala macam. Buktinya setahun itu hasilnya justru terjadi penurunan dari 37 ke 34. Apa Pak yang bacaan Pak Mahfud? Ya, pertama memang saya melihat kalau dari sudut pemerintahan itu kan lebih banyak slogannya, lebih banyak janji, komitmen. Iya, sementara di lapangan agak kurang kuat, ya, agak kurang kuat. Terutama KPK di tahun lalu itu kan memang lemah sekali, seperti tidak kerja apa-apa. Sementara komitmen presiden di mana-mana kejar korupsi, ini korupsi. Sehingga misalnya aparat penegak hukum nampaknya ingin menampakkan itu kepada publik, mengejar gitu, tapi sebenarnya substansinya tidak sama dengan fakta korupsinya, sehingga korupsi ya tetap banyak di mana-mana, terkesan pilih kasus misalnya. Ya kan banyak kan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan penuh hormat sudah melakukan banyak. Tetapi juga menjadi problem di dalam membangun persepsi tentang korupsi. Saya akan masuk nanti ke sana Pak. Tapi saya meneruskan dulu nih yang investor Basel yang sampaikan Mas Danang tadi siang, tadi sore. Dari segi peringkat juga turun. Jadi peringkat turun. Nah, gimana kondisinya dari segi peringkat? Kalau tadi indeksnya turun, peringkat dengan negara-negara yang turun. bisa dilihat kan sebetulnya dari indeks persepsi korupsi itu bukan cuma skor tetapi peringkatnya juga. Peringkatnya juga, betul. Jadi di tahun lalu itu di 2024 kita di peringkat 99 dari 180 negara. Tahun 2025 itu turun ke 109 dari 182 negara yang diukur. Jadi turun ke 109 ya. 109. Signifikan jauhnya ya itu. Cukup 10 poin ya. 10 poin. 10 poin turunnya gitu ya. Peringkat terbaik kita tahun 2019 di bisa. akhir periode pertama Pak Jokowi peringkat 85 dunia. 85. Saya masih optimis waktu itu karena sepertinya nggak akan naik lagi. Mengejar Cina itu tinggal selangkah lagi kan waktu itu Cina tinggal 41 atau 42 gitu. India malah habis itu terus turun bersama terus, ya? dengan India gitu. Jadi kemudian kok malah turun gitu ya ini ya. Jadi sebetulnya ini ya problem survei itu kan butuh waktu ya. Jadi karena ada responden dan sebagian respondennya ini kan survei-survei independen, respondennya global. Jadi informasi yang terjadi di Indonesia dia butuh waktu untuk respondennya memahami. Jadi kalau terjadi perubahan di tahun ini, kadang di responden itu baru paham mungkin tahun depan atau tahun lagi. Ada proses yang dibutuhkan. Ada proses untuk mencerna informasi. Sehingga kemudian berbagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi itu perlahan-lahan akan sampai ke responden yang ada di seluruh dunia. Sehingga kemudian bertambah. Jadi tidak bisa langsung hari ini ada apa langsung besok langsung surveinya buruk. Jadi butuh waktu gitu dan kalau nggak ada pembenahan ini pelan-pelan akan mundur gitu ininya. Pak Mahfud, kenapa penting Pak setiap tahun kita harus menerima dan membaca ini dan menerima sebagai sebuah kenyataan harus evaluasi. Seberapa penting bagi semua negara itu untuk mengetahui posisi penilaian global terhadap kondisi pemberantasan korupsi di negaranya? Karena kalau dari satu segi aja ya, masalah kepastian hukum bahwa tidak akan dikorupsi, tidak akan diperas, dan tidak akan dimain-mainkan, diambangkan, itu penting bagi investor. Kalau kita
ngejar-ngejar investor, seluruhnya orang mengatakan kalau tidak ada kepastian hukum ngapain ke situ. Nanti orang mau investasi ke sini, aturannya begini-begini, tiba-tiba ketika mau masuk ada calo dari pejabat yang mendekati, udahlah kamu segini aja, nanti saya kasih sekian ini. Nah kan orang tidak pasti takut kan, loh kalau nanti pejabatnya ganti habis dia, iya kan? Nah ketidakpastian yang seperti itu akan menyebabkan ekonomi juga tidak akan bergerak cepat gitu. Orang takut gitu. Maka banyak kan investor-investor yang tadinya oke gitu, sampai sekarang nggak berani juga. Kan harus pada penegakan hukum gitu ya. Karena aset kemajuan satu bangsa itu kan 44%-nya dihukum. Yang menurut Bank Dunia itu ya? Iya, menurut Bank Dunia tahun 2006, 44% hukum. Kekayaan kita yang katanya luar biasa, termasuk paling kaya di dunia itu hanya 23% kontribusinya terhadap kemajuan bangsa. Kalau hukumnya tidak ditegakkan, ya itu semua hanya dikorupsi aja. Seperti kata Pak Prabowo, harta dicuri, dirampok, lalu dikirim ke luar negeri, rakyat nggak dapat apa-apa, meskipun kaya raya. Kan itu yang mau diselesaikan oleh Pak Prabowo, kalau nggak salah istilahnya net outflow of national wealth. Ya. Itu kata Pak Prabowo, harta dibawa nanti kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu semua berkaitan dengan kepastian hukum, penegakan aturan-aturan gitu. Dan jangan harap gitu ya, kalau pemberantasan korupsi itu hanya formalitas, hanya untuk menunjukkan bahwa saya bertindak gitu, saya sudah menyuruh, tapi secara substansi hukum tidak ditegakkan dengan benar, jangan harap akan ada kemajuan. Karena kunci utama kemajuan dan keselamatan satu bangsa itu adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nah, Mas Danang, kalau kita bicara tentang apa tadi concernnya Pak Mahfud itu, kalau bicara soal sektor, kalau tadi kan 9 itu lembaga penilai, kira-kira gitu ya. Sektor atau bidang apa yang membuat kita menjadi dilihat makin tidak memberantas korupsi, makin turun sebetulnya kalau penurunan yang paling tajam itu kan dari IMB tadi yang paling skornya paling tinggi, walaupun PRC juga tinggi. Rata-rata dari risiko bisnis ya, mereka melihatnya risiko bisnis di Indonesia semakin risikonya semakin tinggi, sehingga kemudian terutama risiko korupsi buat bisnis semakin ini. Sehingga risiko bisnis, saya potong sedikit. Padahal Mas, belum sampai pada perkembangan bisnis terakhir ini, ekonomi kita kan semakin makin kesini kan makin dipertanyakan. Ini makin ketahuan lagi tahun depan kan. Saya meng-highlight itu karena Anda mengatakan risiko bisnis, padahal belakangan ini justru makin kelihatan crash di pasar modal, ketidakpercayaan, lembaga pemeringkat menurunkan kita dan segala macam, itu makin kelihatan nanti 2026 berarti kan? Ini nanti baru akan muncul di survei tahun depan. Ini berita tahun lalu ya, informasi tahun lalu. Dan tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Tahun pertama Pak Prabowo, betul. Jadi ini terjun ke 3. Belum ada informasi crash, belum ada penurunan rating dari beberapa lembaga pemeringkat global gitu ya. Ini yang kemudian jadi prediksi beberapa lembaga konsultan bisnis internasional itu menemukan buktinya hari-hari ini. Ini kan pada tahun lalu mereka mengumumkan risikonya semakin meningkat di Indonesia, dan hari-hari ini kita mendapatkan buktinya. Dan kemudian salah satu poin penting juga yang membuat risiko berbisnis itu semakin tinggi di Indonesia adalah tadi kalau Pak Mahfud nyebutnya penegakan hukum, dalam kerangka besar adalah tata kelolanya. Jadi kasus korupsinya berhenti pada penegakan hukum, menangkap, menyita, selesai gitu. Selebihnya tidak bagaimana ada prosesnya, seberapa kredibel perusahaannya segala macam. Ambil contoh begini, contoh kasus yang heboh waktu itu cukup besar, dan ini Surya Darmadi di Utapalma dicita perusahaannya gitu, seluruh asetnya, seluruh konglomerasi. Mungkin juga dia salah gitu ya. Mungkin dia juga bersalah, banyak alih fungsinya juga bermasalah. Tetapi kemudian pertama, mengapa yang membuat dia melakukan itu tidak dibenahi? Yang kemudian asetnya dialihkan kepada BUMN baru. Ke BUMN baru? BUMN baru yang isinya tidak direksinya dipilih tanpa melalui proses seleksi yang terbuka. Kita sebut saja Agrinas maksudnya kan? Agrinas. Karena itu orang udah membaca di media. Iya, Agrinas. Dan kemudian menjadi pertanyaan kan, kompetensinya di mana untuk mengelola aset-aset Duta Palma. Tapi proses itu kemudian seperti terulang lagi gitu. Karena hari-hari ini misalnya ada pencabutan
izin konsesi di 28 perusahaan yang dianggap berkontribusi pada banjir di Sumatera. Oke, Dan sebagian iya. dialihkan kepada BUMN baru yang akan dibentuk, PT Perminas, perusahaan mineral Nusantara. Gitu Iya, ya. iya. Jadi tanpa melalui proses hukum, tanpa melalui audit dan investigasi, ya, kalaupun 28 perusahaan salah ini kan, ini pemerintahnya siapa waktu itu yang memberikan izin, gitu. Salahnya sebesar apa, gitu. Apakah hukumannya kan bisa beragam, mungkin ada denda, mungkin juga bisa disita, itu kan Iya, harus iya. dibuktikan semuanya. Terus Iya. kemudian apakah mereka mendapatkan kesempatan untuk membela diri juga, ini kan proses yang harus dilalui gitu ini ya. jadi menarik Pak Mahfud karena menjadi besar Pak. Kalau muncul di media kita baca misalnya agen Court Resources kan Iya. masalah di Sumatera Utara Pak. Iya, Tambang Mas Martabe ya Tambang kalau nggak Mas, salah. iya. Itu mereka mengatakan kami proper nih, kok tiba-tiba dialihkan ke BUMN. Itu fenomena baru kayaknya tuh yang kita lihat Iya, ya. iya. Jadi nangkap tapi lalu kemudian prosesnya seperti apa jadi dipertanyakan Pak Mahfud. Iya. Itu gimana Pak? Ya itu tata kelolanya tadi. Tata kelola, ya. Dan kayaknya semangat untuk merampas aset-aset atau perusahaan yang diduga merugikan negara itu tidak disertai dengan kesiapan tata kelola. Lah, yang saya dengar juga perampasan terhadap aset-aset perkebunan dan itu sudah dirampas, tapi kemudian pengelolaannya susah. Akhirnya apa? Diam-diam dikerjakan lagi dengan yang lama, kontrak lagi dengan yang lama. Iya, Terus iya. apa lalu bedanya? Nah ini aset tata kelolanya harus terbuka juga. Artinya Pak Mahfud dari sisi hak negara kita ambil itu bagus ya. Bagus. Tapi bahwa prosesnya yang harus kita tetap dukung, berdasarkan harus hukum ya. transparan dong. Yang sudah punya hak, sudah punya lisensi secara sah dan berhak atas pengembalian misalnya kan harus juga dikembalikan kalau itu diambil oleh negara. Iya, iya. Dengan cara transparan berapa sebenarnya Anda yang layak untuk dapat pengembalian ini mau dikelola oleh negara karena lebih produktif misalnya. Jadi semangat untuk merampas-rampas itu semangatnya sangat bagus, kita dukung karena ini harus kembali ke negara semua. Persis. Tapi tata kelola dan kejujuran aparatnya itu harus benar-benar, terutama dalam proses peradilan itu juga harus transparan. Ini saya dapat informasi misalnya ada seorang ibu kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu ya, hartanya dirampas oleh KPK dengan dugaan, bukan sangkaan dulu, dengan dugaan dia melakukan pencucian uang, Bu Linda namanya. Nah, sampai sekarang nih sudah 4 tahun nih, tidak ada kasusnya pencucian uang dari mana, kemana, siapa subjeknya, dia minta diadili, nggak diadili juga. Uangnya nggak dikembalikan. Jadi nggak jalan proses hukumnya selama 4 Proses tahun. sampai sekarang, sampai hari ini kita bicara nih, ketika ini anjlok ke 34 dari 37 ini, sampai hari ini orangnya masih nangis-nangis, saya meminta keadilan kemana? Kalau saya salah tolong dong diadili, saya mencuci uang dari mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah nanti kita clearkan. Nah yang begini-gini nih banyak terjadi. Mas Rizal, orang sudah terlanjur melakukan sesuatu lalu tidak berani menyelesaikan, menuntaskan, mengembalikan hak. Itu buktinya, Mas Rizal masih ingat dulu saya berteriak-teriak di Kementerian Keuangan tuh korupsinya gede-gedean, baik terhadap aset negara, diperpajakan, di bea cukai. Saya sudah berteriak-teriak sejak dulu supaya ditindak. Lalu Pak Mahfud tidak bertindak sendiri, tidak boleh dong. Menko Polhukam tidak boleh bertindak, menterinya. Tapi tidak ada langkah apa-apa dari Kementerian Keuangan. Saya sudah bilang sarangnya itu di perpajakan dan bea cukai. Kemudian pengelolaan aset-aset yang BLBI itu sudah, itu kan yang kita kerjakan waktu itu. Tapi tidak ada, punya utang resmi, sudah putusan pengadilan, tidak dibayar juga. Ya. Apa? Ngaku utang? Iya ngaku Pak. Terus gimana? Ya nanti ada alasan ini. Sehingga kesimpulannya bagi saya ini tidak berani menyelesaikan. Sehingga menunggu pejabat baru. Kan di dalam rasa-rasa, nah sebentar lagi kan diganti, biar pejabat baru. Pejabat baru juga takut. Sampai bertahun-tahun, belasan tahun gitu tidak selesai karena setiap ganti pejabat mulai dengan janji-janji baru, mulai dari ini baru. Sehingga tata kelolanya itu tidak berkesinambungan. Yang Pak Mahfud sebutkan tadi bahwa dari dulu berteriak bahwa dipajak dan
bea cukai itu terbukti sekarang Pak. Hampir tiap hari kita dengar Makanya, ya. sekarang Pak Purbayatim jadi Pak Purboyo dan membuka kesempatan. Kejaksaan Silakan sudah masuk. mulai buka itu. Benar Pak, terbukti KPK sekarang. sudah terbukti semua. Bahkan kemarin sore nih ada pengumuman importasi emas udah mulai 4 tersangka. Yang dulu kita Kasus itu, Iya. pencucian uang. Iya, 39 kasusnya. triliun. Kan dulu kan 39 kita triliun. umumkan Persis, kan itu. persis. Tapi tidak ditindak-tindak. Sekarang baru ditindak nih. Gitu. Itu sebuah permulaan yang bagus di awal tahun 2026. Mudah-mudahan nanti menaikkan kembali ke ini. CPI-nya menjadi ya kalau bisa 40 lagi lah, kan sudah pernah 40. Iya Pak, Nah, ya, itu makanya kita mau diskusi berikutnya. Anda makin menarik diskusinya. Jadi saya mengingatkan Anda silakan kalau Anda belum subscribe silakan subscribe karena diskusi dan informasi penting seperti ini Anda akan terus dapatkan sampai akhir. Saya lanjut lagi, Mas Danang, yang juga muncul dari bacaan jumpa pers Anda tadi saya lihat adalah kecenderungan di mana negara yang semakin demokratis semakin bagus upaya pemberantasan korupsinya. Jadi inline tuh. Jadi semakin bagus demokratis dia semakin tinggi nilai pemberantasan korupsi. Dijelaskan dikit Mas. Ya, jadi Transparansi Internasional ini jadi menggunakan kalau statistik cross step sederhana. Jadi membandingkan antara data Corruption Perception Index dengan data indeks demokrasinya Economist Intelligence. Economist Intelligence Unit, ya. Jadi ekonomis itu membagi ada 3 kategori, full demokrasi, lalu kemudian flow demokrasi, demokrasi cacat dan non demokratik. Oke. Nah, negara yang full demokrasi itu rata-rata skornya nih ya, itu negara full demokrasi 71, negara-negara yang flow demokrasi 47, yang non demokratik 32 rata-ratanya. Loh, berarti kita mendekati. Kita masuk kategori flow di tengah, tapi agak di bawah. Agak di bawah, Mas. Ini ya. Iya, harus dinaikin lagi supaya nggak jadi masuk. itu memberikan bukti empiris bahwa negara dengan demokrasi penuh yang demokrasinya itu hidup itu cenderung mampu mengontrol korupsi lebih baik dibandingkan negara yang kurang demokratis apalagi yang tidak demokratis. Itu kira-kira pesan dari data itu. Jadi artinya gini, Pak Mahfud, berarti kan pemberantasan korupsi itu nggak bisa dipisahkan dari upaya-upaya mengembangkan demokrasi kan Pak? Nggak bisa. Kan gitu kan Pak? Jadi Nggak orang bisa. kadang-kadang menganggap pemberantasan korupsi tangkap kita oke. Ya. Tapi sementara yang lain Anda mau bicara, mau kritis jangan dulu deh. Padahal itu ternyata terkait satu sama lain ya? Iya. Gimana Pak Mahfud? Iya betul. Jadi di berbagai negara itu teorinya bahwa upaya pemberantasan korupsi itu hanya bisa kalau negara dibangun secara demokratis. Atau hal paling penting lah kalau tidak dianggap satu-satunya syarat. Hal paling penting untuk memberantas korupsi itu membangun demokrasi. Nah, ada satu hasil penelitian 15 tahun atau 14 tahun lalu itu Khairul Umam, tahu ya Khairul Umam, dosen di Paramadina. Sekarang aktif di Partai Demokrat. Itu 14 tahun yang lalu itu membuat hasil penelitian yang salah satu kesimpulannya itu aneh. Indonesia itu di berbagai negara, disebutlah negara-negara, di berbagai negara ketika korupsi merajalela itu diselesaikan dengan reformasi politik melalui demokratisasi dan berhasil. Ketika negara itu korupsi dibangun politiknya demokratis, berhasil pemberantasan korupsinya, bagus. Tapi kata dia, anehnya di Indonesia terjadi reformasi politik, demokratisasi tahun 98, itu kok korupsinya semakin merajalela. Ini teori ini tidak ketemu dengan di lapangan. Anomali lah ya? Anomali, lalu minta pengantar ke saya. Oke. Iya, waktu itu saya ketua MK, tidak salah. Saya bilang, ini kesimpulannya aja yang keliru dalam memandang demokrasi, saya bilang. Indonesia itu sejak reformasi 98, demokrasi itu hanya berjalan 1,5 periode. Sesudah itu berbelok menjadi oligarki. Sehingga namanya demokrasi tapi tata kelolanya oligarki. Sejak itu korupsi tumbuh. Makanya tidak bisa dikatakan di Indonesia demokrasi gagal. Oh, ini bukan demokrasi nih, oligarki saya bilang. Oligarki Anda mau sebut demokrasi. Kalau memang demokrasi, itu korupsi pasti turun. Berdasar hasil studi di berbagai negara gitu. Nah, oleh sebab itu ya kalau kita mau itu jangan main-main, demokrasinya juga dibangun, kebebasan berpendapat, mengontrol, kemudian rekrutmen politik, ya pengambilan keputusan politik di lembaga
legislatif dan sebagainya, pengadilannya itu kan bagian semua dari demokrasi, pengadilan yang bebas, tidak diintervensi, kemerdekaan kehakiman, hakim, jaksa, polisi yang bersih gitu. Dari survei ini Mas Danang kelihatan nggak bahwa ruang sipil itu kelihatan makin sempit dan segala macam? Ya, muncul nggak angka-angka itu? Kalau dari sisi itu kelihatan ya, kelihatannya ini. Jadi di data Transparansi Internasional itu juga kemudian menggunakan data menggabungkan kalau tadi yang demokrasi dengan indeks demokrasi, indeksnya Economist Intelligence Unit, dengan ruang sipil kami membandingkan dengan data namanya Civicus Monitor. Itu lembaga global yang memantau civil society dan ruang publik. Dan negara-negara yang dengan kategori ruang publik yang terbuka itu relatif lebih baik indeks persepsi korupsinya, skornya rata-rata 65, kalau yang tertutup itu separuhnya tuh 30 gitu ya. Yang repress yang ditekan tuh 32 rata-ratanya, yang diganggu obstructed itu 38, yang sempit 51, yang terbuka itu 68. Jadi ada gradasi negara yang ruang publiknya terbuka itu relatif mampu mengontrol korupsi. Lalu spesifiknya apa antara demokrasi dengan ruang publik yang terbuka? Jadi mengapa itu dibutuhkan untuk memberantas korupsi? Dalam ruang publik yang terbuka, media bisa bebas menyampaikan pendapat, ya, bisa mengontrol pemerintah gitu ya, dan itu juga bisa mengurangi atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan penegakan hukum. Ya. Kalau tertutup, hanya tadi Bang Rizal sebutkan, udah kita tangkap aja segala yang lain, nggak usah, nggak ada demokrasi, tidak bisa, karena justru bisa membuka praktek penyalahgunaan. Nah, itu gunanya demokrasi dan ruang publik yang terbuka. Kontrol gitu, dari pers, kontrol dari publik gitu ya. Kontrol dari media seperti ini gitu ya. Kontrol dari masyarakat di media sosial itu justru penting gitu, agar kita tahu masalahnya di mana dan kemudian bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Dan Mas, pasangan utama demokrasi itu adalah penegakan hukum. Itu pasangan utama, maka dikatakan demokrasi tanpa hukum itu liar. Yang atas sewenang-wenang, yang di bawah itu bisa anarkis. Tapi kalau hukum tanpa dibuat secara demokratis, itu kezaliman. Karena apa? Yang terjadi elitis hukumnya, tertutup dan sebagainya. Terus sebab itu nih, dua hal yang harus dimajukan secara bersama, demokrasi dan nomokrasi. Nomokrasi itu artinya negara hukum, penegakan hukum. Demokrasi bersamaan dengan nomokrasi. Demokrasi harus seimbang. Jangan politiknya dibiarkan liar gitu ya, karena orang merasa tidak puas, yang di atas politiknya elitnya sewenang-wenang ngambil keputusan sepihak dengan autocratic legalism, sementara hukumnya tidak jalan karena dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik itu yang menyebabkan negara akan ambruk. Dan saya kira jangan main-main kita dengan ini, jangan main-main. Kalau gitu saya mau meneruskan Pak dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi apa yang Pak Mahfud lihat dengan komitmen dan kebijakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi oleh Pak Prabowo dikaitkan dengan hasil yang kita dapatkan bahwa kita masuk kategori negara yang korupsi yang memburuk, masuk kategori negara yang mungkin demokrasinya dianggap tidak memberi ruang dan segala macam. Apa pandangan Pak Mahfud supaya ke depan ini bisa menjadi lebih baik? Komitmen Pak Prabowo itu terlihat tegas sejak awal. Komitmennya memperbaiki negara, memberantas korupsi. Pidato-pidatonya tegas. Tetapi sejak menjadi presiden di tahun pertama itu kan sebenarnya lebih banyak ancamannya daripada pelaksanaannya. Lebih banyak ancamannya. Di tingkat pengadilan, di tingkat korupsi masih gila-gilaan gitu. Nah, karena apa? Karena saya paham Pak Prabowo itu orang cerdas, pinter, pengetahuannya luas, sehingga merasa dia udah bisa dengan berpidato itu orang melaksanakan. Dan agak tertutup terhadap masukan Pak Prabowo itu. Nah, sekarang nih di awal 2026 masuk ke tahun kedua pemerintahan. Iya, tahun kedua memulai dengan cara baik. Dia sudah mau mendengar ya mengambil kelompok-kelompok masyarakat dan memberi kesempatan bicara, memberi kesempatan kritik. Pengadilan juga sudah mulai digerakkan kan. KPK itu sudah digerakkan
kemana-mana. Hampir tiap silakan. minggu kita dengar Hampir tiap KPK minggu, sekarang. ya kejaksaan, pajak, bea cukai, macam-macam lah. Sekarang KPK dilepas itu bagus, permulaan yang bagus. Mudah-mudahan tahun 2006 itu 2026 nanti bisa menjadi lebih bagus lagi. Sehingga nantinya komitmen yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo secara konsisten itu juga bisa diinternalisasikan ke lembaga-lembaga penegak hukum dan dikontrol gitu. Tidak bisa dibiarkan lepas sendiri-sendiri lalu membuat pengumuman menangkap ini, menangkap itu, tapi juga kemudian proses hukumnya tidak menurut standar profesional yang muncul. Itu kan sekarang banyak. Nah, ini sekarang diluruskan aja nih mumpung awal tahun. Dan tahun kedua sudah cukup saya kira. Tahun pertama kita belajar menghargai komitmen-komitmen Pak Prabowo sebagai presiden. Toh dia sudah terpilih secara sah konstitusional. Dia berhak melakukan apapun dan kita rakyat yang milih maupun yang tidak milih harus ikut kepada kepemimpinan itu. Tetapi jangan lupa kontrol juga harus dia buka. Kontrol dari masyarakat harus dia buka. Inilah demokrasi konstitusional gitu. Itu penting Pak, karena tesisnya tadi kan Mas Danang mengatakan bahwa data ini menunjukkan bahwa kalau mau korupsinya membaik, mestinya demokrasinya juga diperbaiki. Nah, kalau kita sekarang menghadapi kenyataan bahwa korupsinya turun dari 37 ke 34, secara peringkat juga turun lagi, maka teorinya kan harus mengembalikan Pak. Nah, ketika kita mau mengembalikan ini kan persoalannya adalah kita lihat justru suara-suara yang harusnya kritis dan segala macam makin tertutup nih. Sebaliknya kan harusnya dibuka nih. Ya, supaya subur kritik itu, masukan itu supaya membaik juga korupsinya. Bukan ya, itu menurut saya yang sangat penting ya dijaga gitu ya. Jadi kan kalau ada keluhan masyarakat melalui media sosial atau media memberitakan sesuatu yang kurang, itu kan sebenarnya input variabel bagus buat pemberantasan korupsi. Betul. Tahu di mana masalahnya dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya dengan cepat gitu ya. Jadi bukan dengan membungkam atau mengintimidasi kan. Beberapa waktu lalu kita dengar misalnya influencer dikirimi bangkai ayam apa-apa gitu, aktivis gitu kan. Itu kan semacam intimidasi gitu ya. Yang demos kan orang masih ditangkap, masih ditahan. Ya itu yang kemudian membuat pemerintah tidak tahu masalahnya di mana. Karena tempat kumpulnya ditutup istilahnya kan. Yang protes ditahan. Jadi tidak tahu akar persoalannya di mana. Dan kemudian kalau tidak tahu, lalu solusi kebijakannya apa jadi tidak tepat. Dari paparan Mas Danang tadi saya lihat tadi siang ada beberapa rekomendasi dari lembaga. Apa Mas yang menjadi concern sehingga tadi udah singgung Pak Mahfud tentang independensi peradilan. Independensi peradilan. Independensi peradilan itu menjadi sangat penting terutama untuk memastikan kredibilitas penegakan hukum. Kemudian juga lembaga peradilan ini bisa menjadi wasit yang objektif gitu ya. Tempat masyarakat juga bisa mengadukan hak-haknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjamin akses kepada keadilan. Karena ada data yang lain juga yang disajikan nih, CPI disandingkan dengan World Justice Project, Rule of Law Index itu negara-negara yang relatif mampu mengontrol korupsi itu akses keadilannya terbuka. Sementara negara-negara yang gagal mengelola korupsi itu mahal, tidak affordable ya, sulit bagi masyarakat untuk mengakses keadilan. Karena ada kasus-kasus yang oleh publik dinilai itu lebih bermuatan politis. Misalnya orang jelas tidak ada mens rea, tetap diajukan ke pengadilan dan direpresi gitu ya secara mental. Itu yang Lembong. Kemudian misalnya yang Nadiem ini, dulu kan dugaannya korupsi, dan korupsi itu sudah direncanakan sejak Nadiem belum jadi menteri karena ada grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri gitu. Dan itu menjadi pegangan orang tuh. Tetapi ternyata sesudah ke pengadilan nggak ada. Grup itu memang ada tapi tidak pernah bicara Chromebook. Grup ada tapi nggak ada hubungannya sama pengadaan Chromebook. Nggak ada hubungannya. Itu baru muncul Chromebook itu di tahun kedua sedikit juga, bukan arahan, bukan apa gitu. Makanya tidak muncul kan di dakwaan. Padahal orang sudah pada itu. Kemudian di dalam fakta persidangan yang menyangkut Nadiem sekarang ini misalnya kan terlihat bahwa Nadiem itu terpisah. Nadiem itu sebagai pembuat kebijakan sebenarnya belum ada bukti apa-apa sampai sekarang di persidangan. Yang terjadi korupsinya itu di tingkat pelaksanaan. Sementara tingkat pelaksanaan itu
secara delegasi kewenangan sudah ada di tingkat dirjen. Saya tidak ingin membela Nadiem, tapi hukum tetap harus sesuai dengan jalurnya lah. Nah, hal-hal seperti itu yang tampak, misalnya sama dengan kasus Pertamina atau Ira Puspadewi, Ira Puspadewi gitu kan? Itu SDP Pak, ya. Iya, kan itu mensreanya tidak ada. Yang Pertamina malah kasusnya berbelok dari oplosan minyak. Padahal oplosan minyak itu memang dibenarkan oleh hukum yang namanya blending, dan itu sudah diatur sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini, sehingga bisa kepada, dan itu sudah ada aturannya sejak zaman dulu gitu. Nah sekarang nggak ketemu itu, katanya 5 tahun, sekarang maju lagi, lebih maju lagi ke tahun berikutnya, dan dakwanya berbelok menjadi itu yang Pertamina yang carry ya, yang carry. Itu apa? Profesionalisme penyidik ya? Kalau ya satu profesionalisme, yang kedua saya tidak yakin kalau itu profesionalisme kalau diartikan sebagai kompetensi, saya tidak yakin. Kejaksaan itu sudah jago-jago semua itu. Nampaknya ada kesengajaan gitu. Ya, tapi kita lihat ya Presiden. Kan jelas orang menduga. Loh, kenapa sih? Katanya dulu oplosan, kok sekarang nggak ada oplosannya, kok jadi pembelokan ke salah kontrak. Padahal salah kontrak pun itu sudah didiskusikan dengan KPK, dengan BPKP dan sebagainya. Sama dengan yang Nadiem, semuanya waktu beli itu kan sekarang dakwaannya harganya kerombuk sekian, di pasaran sekian. Tidak disebut pasarannya tuh mana. Kan di eceran mungkin ada. Padahal ini sudah ngambil LKPP. LKPP sekian, dia diskusi dengan LKPP. Sudah dilakukan gitu. Ya, tetapi kita harus terus tegakkan pemberantasan korupsi itu tanpa pandang bulu, karena tanpa itu negara ndak bakal maju-maju. Ambruk-ambruk kayak gini cuma ya omong-omong aja, pada akhirnya tidak ada ukuran-ukuran yang jelas berdasar parameter hukum dan konstitusi. Konstitusi menyangkut hak asasinya, hukumnya itu menyangkut prosedur-prosedur substansinya yang diprosedurkan ke dalam proses hukum itu. Itu, dan sekarang orang jadi takut. Ya kan? Iya. Ya, mungkin mau bicara benar ya, bicara benar juga takut, lalu diancam, diam-diam secara psikologis itu. Nah, dalam pada itu korupsi peradilan juga terus berkembang kan. Baru 2 hari lalu ini ada penangkapan berjamaah. Poin pentingnya adalah menjaga demokrasi dan ruang publik agar masyarakat bisa terlibat untuk mengontrol, mengawasi, dan juga sebetulnya itu kan bagian dari masyarakat membantu pemerintah menunjukkan di mana persoalannya, di mana salahnya. Jadi inline dengan apa yang kita diskusikan tadi sebenarnya 3 poin tadi itu ya. Pak Mahfud apa Pak? Kira-kira seperti Pak Mahfud mengatakan ini momentum baru bagi Pak Prabowo, makin kelihatan terbuka mendengarkan gitu. Dari sisi pemberantasan korupsi juga aksi-aksinya makin kelihatan. Sehingga ekspektasinya tahun depan ini bagaimana Pak? Supaya memperbaiki dari 37 turun ke 4 ya pelan-pelan naik lagi lah. Kira-kira apa yang pertama ya kita sekali lagi ya apresiasi lah sikap Pak Prabowo yang terakhir. Mudah-mudahan itu juga masuk ke hal-hal yang substansi, mulai terbuka terhadap masukan-masukan, udah mulai mau mendengar dan mempertimbangkan, menjawab secara lebih koneks ya dengan substansi masalahnya. Jawabannya udah mulai bagus. Pengadilan sekarang, penegak hukum udah digerakkan, KPK mudah-mudahan terus semakin giat untuk melakukan penegakan hukum dengan lebih profesional. Sekarang sudah mulai tampak ini, supaya diperhatikan, dijagalah, karena tanpa itu sekali lagi tanpa itu akan rusak. Nah, kemudian lembaga peradilan juga supaya ditertibkan, independensi, kemerdekaan lembaga peradilan yang tidak diintervensi politik itu penting gitu ya, sehingga tidak hanya saya nangkap ini, tapi yang satu tidak ditangkap, sesudah itu ditangkap lalu urusannya berubah gitu kan. Ya tidak ada larangan hukum sih gitu. Misalnya saya ditangkap mencuri ayam, tiba-tiba sesudah diperiksa berubah bukan mencuri ayam,
masuk kandang ayam tanpa izin gitu kan. Iya. Kan tidak boleh begitu, Iya. secara profesional Iya. hukum tidak dilarang. Nah itu yang di Kejaksaan Agung sekarang banyak terjadi begitu, dan orang takut untuk mengatakan itu. Dan saya kira Pak Prabowo bisa mengendalikan itu di tahun kedua ini, dan saya yakin itu bisa dilakukan. Saya ya terpaksa juga bicara ini secara publik, karena saya kalau diminta jadi saksi ahli, saya tidak pernah mau saya jadi saksi ahli karena saya mantan ketua lembaga yudikatif. Saya juga tidak mau membuat amicus curiae di bidang korupsi karena reputasi saya sejak dulu anti korupsi. Jadi meskipun penanganan korupsi itu agak tidak beres, saya tetap mendukung tegakkan itu. Tapi siapa yang membela, itulah biar orang lain. Saya mendorong penegakan ininya. Kan yang membela banyak Ya, itu. berbagi tugas gitu, Iya Pak, ya? kan, berbagi tugas lah. Iya, Saya iya, bukan tugas membela atau membuat amicus curiae. Iya. Itu tugas orang-orang lain lah. Saya akan menyuarakan yang seperti ini lewat kontrol publik secara terbuka bahwa itu tidak benar gitu, dan sifatnya umum, tidak kasus per kasus gitu. Nah itu yang kita harapkan. Saya masih tetap berharap negara ini tidak akan selamat kalau hukumnya dimain-mainkan. Hati-hati. Ya, ini yang saya kira penting bagi kita ini hari-hari ini, terutama soal independensi peradilan ya, karena kemarin kita melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba diganti hakimnya gitu ya. Iya. Bahkan saya tuh malam itu saya nanya ke teman-teman ahli hukum juga saling bertanya, ini ganti siapa, bukankah waktu itu sudah dilantik? Jadi bukan sudah ditetapkan. Jadi ada kebingungan, bahkan di kalangan ahli pun ada kebingungan. Jadi ini kok bisa seperti ini gitu ya. Ini yang kemudian menyedihkan, karena Mahkamah Konstitusi dan kemudian KPK ini kan lembaga yang sebetulnya dibentuk untuk mengontrol eksekutif dan juga cabang-cabang negara yang lain, legislatif, yudikatif gitu ya. Nah kalau lembaga-lembaga independennya ini kemudian diintervensi politik, kehilangan independensinya, ini yang kita khawatir bahwa ini berdampak pada demokrasi, berdampak juga kepada masyarakat, gimana masyarakat mencari keadilan kalau kemudian lembaga yang harusnya independen jadi kehilangan independensinya. Oke. Jadi kita berharap ada upaya-upaya perbaikan dari pemerintah gitu Pak Mahfud ya, lembaga-lembaga hukum, supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu tadi komitmennya bagaimana memperbaiki kembali indeks persepsi korupsi sehingga tahun 2026 kira-kira bisa lebih naik lagi dibandingkan sekarang. Gitu ya Pak? Ya. Pak Mahfud cukup sekira Pak? Saya kira cukup. Independensi kekuasaan kehakiman kuncinya. Oke. Kita sudah banyak menyuarakan itu. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah, DPR dan sebagainya itu betul-betul merawat independensi kekuasaan kehakiman. Karena kalau hakim tidak independen, hukum juga rusak. Independen dari apa? Dari intervensi politik dari luar, dan juga independen dari mental dan moral hakim-hakim sendiri. Nah sekarang independen yang kita bangun sejak tahun 99 ya, bahwa hakim tuh di bawah satu atap agar independen, agar merdeka, malah merdeka untuk berkolusi juga. Iya kan? Hakimnya juga pada rusak. Politiknya juga melakukan intervensi terlalu banyak, misalnya dalam hal hakim konstitusi tadi yang diganti. Dulu periode pertama, kedua, ketiga gitu, itu diuji secara terbuka loh, dan tidak harus orang DPR. Iya. Ya Pak Jimli itu kan bukan orang DPR. Iya, putusan DPR. Iya, waktu saya periode kedua, saya mau DPR tapi saya diuji dengan 16 calon dari berbagai profesi, advokat, dosen, mantan hakim ikut tes di studi. Ada tim seleksi, tim penilai, panel ahli, ini cocok, lalu diuji secara terbuka. Saingannya banyak, dilihat kemampuannya. Nah sekarang tiba-tiba muncul gitu kan, ya tidak ada larangan yuridis sih, konstitusi. Hakim konstitusi itu 3 orang dipilih oleh DPR gitu kan, lalu mekanismenya konstitusi tidak ngatur gitu. Nah lama-lama bergeser dari dulu yang terbuka menjadi sangat tertutup. Nah itu Mas Rizal tambahan saya. Ya. Silakan Anda subscribe dan Anda bagikan informasi ini, konten ini, agar demokrasi kita tetap hidup dan hukum tetap bisa ditegakkan dengan baik. Silakan di close Pak Mahfud. Sekian terus terang edisi minggu ini. Sampai ketemu, dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Korupsi tidak bisa dilawan dengan slogan, tidak bisa dilawan dengan pidato dan gertakan-gertakan.
Ia hanya bisa dilawan dengan institusi yang berani bekerja dengan profesional dan warga yang peduli untuk memberikan koreksi-koreksi dan pengawasan publik. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.